wabarakatuh. Di sini formasinya cukup lengkap. Ya, ada Pak Rektor bersama 3 wakil rektor kita. Sudah kenal semua ya? Sudah kenal. Takutnya nanti ketemu di jalan kau sapa "Hey bro", bahaya itu. Ternyata Pak WR. Ini WR. Ini yang di samping kiri saya, WR berapa lagi? WR1. Masa? WR1 ini? Oh, berarti benar. Kalau ketemu sama Pak Era jangan lagi manggil Mas Bro. Bahaya itu. Bisa-bisa nanti urusan akademik ribet nanti. Kalau yang paling ujung, ini bahaya nih. Ini yang paling bahaya. Masalah dapur di sini. Bisa-bisa tak berlangsung makan kita kalau nggak ACC dia. Yang di sampingnya tadi yang menggugah kita dengan kata-kata motivasinya. Kalau saya WR berapa? Di sini berapa? Mudah-mudahan pimpinan kita semua Allah berikan kesehatan, karena tugas yang tentu ini lembaga besar, butuh ide-ide dan gagasan serta pikiran-pikiran besar. Tak mesti orangnya besar, orang-orangnya biasa-biasa, tapi karena cita-cita, keinginan bersama, mengabdikan diri, menebarkan kebaikan, keberkahan, kita doakan mereka-mereka ini Allah berikan kesehatan. Amin. Kalian-kalian juga mudah-mudahan berkat acara kita pada malam hari ini, tadi sudah digugah sama psikolog kita Bu Fitri. Mudah-mudahan tadi yang kurang-kurang sehat, amin. Amin ya. Yang kurang-kurang sehat insya Allah makin sehat. Yang sakit kepala hilang kepalanya. Jangan Pak, bahaya tak? Bahaya. Bahaya Pak. Anak-anak kami sekalian mahasiswa, di sini juga hadir muslim-muslimah. Saya tak bisa sebutkan satu persatu. Ada Ibu Bu Eka, Dr. Bu Eka ya, Kepala Pusat Bahasa. Nanti yang menangani kalian selama setahun ya, masalah kecakapan berbahasa. Dan di samping kiri saya juga ada Bapak Akhiril Pane. Ini Ketua LP2M ya. Mungkin sudah kenal juga beliau ya. Nantilah dengan sendirinya insya Allah kita makin kenal dengan orang-orang yang berjuang. Meskipun kelihatan mukanya begitu cerah, tapi pikirannya berkecamuk. Cuma malah kampus kita ini biar lebih maju. Ya, muka-muka mereka ini sebenarnya slow kelihatan, tapi beban pikirannya banyak. Selain ngurus rumah tangga di rumah, syukur-syukur pimpinan kita ini ibu-ibu nyonya di rumah nggak bawel-bawel. Nah, kalau bawel, Pak, jam berapa pulang? Kan bahaya. Pernah ngangkat telepon mereka ini? Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka didukung oleh nyonya-nyonya yang insya Allah meskipun tak terlihat jasadnya, tapi sebenarnya mendukung perjuangan mereka. Tepuk tangan. Anak-anak kami sekalian, saya sebenarnya grogi nih. Ya, kalau kemarin dengan santri, dengan mahasantri laki-laki semangat saya. Beliau udah kelihatan saya. Kalau ini di jalan sudah kelihatan saya tadi. Begitu saya grogi di depan perempuan yang banyak ini. Aduh, bahaya Pak. Saya mengawali cerita saya ketika masuk pesantren dulu. Jadi saya kelas 6 SD, saya juga pernah kelas 6. Iya Pak. Jadi sebelum saya seperti ini pernah saya kelas 6 SD. Tepatnya di Ramadan itu ada saya lihat, anak-anak bukan poso-poso. Maksud paham kalian poso-poso? Syabab. Bahasa Arabnya syabab. Saya lihat pakaiannya mantap, pakai jas, pakai logo, berserban. Pakai sarung, masuk masjid Ramadan ini. Maka saya lihat tuh, abang ini keren kali pakaiannya. Tiba-tiba datanglah baca Quran dia. Bacaannya mantap sekali saat itu menurut saya. Maka saya lihatin dia dari awal baca Quran sampai selesai. Abang ini mantap banget. Karena mungkin dia merasa saya lihatin dari awal, maka dia dekati. Ada balik katanya.
Udah kelas berapa? Saya belum nanya ada apa, dia langsung nanya kelas berapa. Saya bilang kelas 6 Pak. Udah ada rencana mau nyambung kemana katanya. Saya bilang belum Bang. Oh, kita ke Mustofawi aja katanya. Ada sinetron Mustofawi? Coba angkat kaki, angkat kaki. Ada Mustofawi ya? Ini senior kalian ada ini. Apa katanya ke Mustofawi kita? Saya bilang di mana tuh Bang? Oh di Mandailing katanya. Oh iya. Kalau kau sekolah itu deh nanti ku ajar kau melet orang. Itulah katanya ke saya. Bahaya dah Bang. Ku ajar kau, kau kalian melet. Bukan pelet makanan ikan. Pelet itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Pokoknya dipahami oleh manusia tingkat-tingkat dewa. Jadi saya saat itu kelas 6 SD tapi paham apa makna pelet ini. Oh, ada Bang ilmu kayak gitu. Pokoknya kau nanti ke sekolah ke sana jumpa sama abang ku ajari katanya. Pulang malam itu, Mak, kalau nanti saya tamat SD ke Mustofawi saya ke Purba Baru. Iya ibu saya. Singkat cerita tamat SD, saya ditanya mau sekolah kemana? Saya bilang ke Purba Baru. Orang tua saya bilang kejauhan, nggak diizinkan saya sekolah situ. Yang jelas di pikiran saya harus ke Mustofawi karena ingin belajar melet orang. Saat itu saya jujur ini bukan yang saya setting untuk anak-anak kami sekalian. Begitu ngototnya saya ingin sekolah ke Mustafawiyah, sampai orang tua saya tak setuju. Saya sekolah lagi di sekolah di pesantren, bukan di MTSN. MTSN Madrasah Sanawiyah Negeri, dan itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang paling sering dihukum. Tujuan saya cuma satu, biar orang tua saya tak nyaman, biar saya dipindahkan. Tapi meskipun saya berulah, saya masih termasuk juara di kelas. Memang saya keren dari itu. Anak-anak kami sekalian, karena orang tua saya mungkin tahu juga bagaimana saya dari kecil, ini anak ini kalau dibiarkan bahaya. Teman-teman saya sudah merokok saat ini. Saya termasuk yang dipelihara, mohon maaf yang merokok ya. Saya termasuk yang tidak merokok dari kecil. Meskipun saya pergaulannya cukup bebas dulu, tapi saya tidak merokok. Maka pas saya masih catur bulan. Catur bulan itu 3 kali ujian, 3 kali ujian dalam setahun. Masih catur bulan. Jadi datang orang tua saya, masih mau mondok kata orang tua saya. Saya bilang masih. Kemana katanya Mustafawiyah? Masih ingat saya ilmu pelet itu. Pokoknya melet itu saja. Orientasinya cuma satu, belajar ilmu pelet. Padahal saat itu kalau saya bisa melet, bingung juga siapa yang mau saya pelet. Maka saya pindahlah, tapi tak diizinkan ke Mustafawiyah. Tak diizinkan. Orang tua saya bilang kejauhan. Kalau ke sana saya nggak bisa mengunjungi, jauh. Ada yang dapat informasi pesantren yang mirip, sama-sama mondok juga, cuma mungkin tidak sebesar Mustafawiyah. Saya bilang ada di situ. Mondok-mondok juga pakai sarung, saya bilang. Gak mungkin saya bilang diajarkan pelet sama orang tua saya. Marah dia ke saya kan. Apakah di situ pakai sarung? Saya bilang, ini pakai sarung. Mondok, ya mondok juga. Gak pulang-pulang, enggak. Di mana tuh ayah? Namanya Pondok Pesantren Syekh Ahmad Daud. Itu pondok Nabundok baru. Kalau ada yang tamat di sini, ya di sana. Ya saya pernah sekolah di sana tapi tak selesai. Saya cuma sampai kelas 5. Kemudian saya pindah lagi. Mungkin saya tadinya suka berpetualang sekolah. Sekolahlah saya di situ karena tadi lihat saya memang ingin mencari guru pelet. Maka saya diantarlah ke sekolah. Kalau teman-teman hampir semua seangkatan saya itu ke pondok karena dipaksa orang tua, saya mungkin satu-satunya orang yang maksa orang tua agar sekolah di sana. Jadi kalau orang-orang biasanya ke pondok itu dipaksa oleh orang tua, nggak diizinkan ke tempat yang lain, saya maksa orang tua saya agar pondok di situ.
Kata-kata yang paling menurut saya paling menggugah cara pikir saya di pesantren itu emak saya. Emak saya itu nggak bisa naik mobil lama-lama. Baru sekitar 2 kilo pasti muntah, mual, nggak bisa naik mobil lama. Apa kata emak saya? Sampai sekarang masih ingat saya. Bahasa kampung lah saya buat ya. Nanti saya terjemahkan ke bahasa Arab, insya Allah. Bahaya. Apa kata emak saya? Amal ibu tohodo datahan umar motor. Jadi kami pataru berduson podo memaksana. Indah kami kunjung yo kecuali najat mati yo. Yabni atau sepasaran. Nanti tak paham pula kalian. Nah, yang maksa kau sekolah ke sini bukan kami. Dan kalau kau sendiri, emak ini nggak bisa jalan pakai mobil. Bentar aja sudah muntah. Maka mama ini nggak bisa kunjungin kau ke sini sering-sering kecuali ada berita kau mau meninggal baru kami datang. Oh, dalam itu. Pas saya dengar biasa saja, tapi pas mak saya pulang kepikir saya menetes semua yang bisa menetes lah. Jadi anak-anak kami sekalian, kalian juga mungkin pernah mondok, sama. Kalian ini kan ada yang baru pertama mondok, ini mondoknya lebih profesional. Ada pembimbing, baru ada pendamping, kemudian dikunjungin pengganti ayah-ayah kalian. Kalau kita dulu, masya Allah, saya dibawa saat itu masih saya ingat. Masakan yang dibawakan mama saya adalah itik rendang. Oh, enak itu Pak. Itik rendang. Bebek rendang, itik. Bebek rendang. Oh itu banyak. Dengar dulu, ini asik ceritanya. Enak itu Pak. Jadi saya saat itu sudah mendapat pondok sendiri, tak ada kawan. Maka saya di situ karena nasi yang dibawa cukup sangat banyak, gulainya juga banyak, maka saya sendiri di situ. Kompor sudah ada, masih pakai minyak tanah. Orang tua pulang, habis sholat asar pulang, habis isya, mulai saya melihat kiri dan kanan, cuma dinding tembok pondok. Waduh, ini lumayan juga ini. Mulai orang pada tidur. Sementara saya sudah dapat cerita nanti kalau telat akan ini macam-macam. Jadi habis bisa saya masak lah saya. Tahu cara masak saya? Yang saya ingat ini anak taman SD. Saya itu sudah 1 tahun sekolah MTS, berarti saya kurang lebih usia 13 tahun saat itu. Maka saya masak, yang saya ingat cara masak saat itu dikasih air 2 ruas jari. Jadi saya masukkanlah nasi itu ke piring. Bukan beras, nasi kepri. Saya buka nasi ke kepri, kemudian saya kasih air sebanyak 2 ruas jari. Saya tunggu kok nggak matang-matang ini, kok nggak mendidih, dia gur-gur, dan sekali gur. Nggak gur, saya buka lagi kok masih kayak gini. Itu cerita sekilas anak yang kurang lebih usia 13 tahun sekarang berdiri di depan kalian. Kalian ini usianya sudah ada yang 18-19 tahun. Dia bisa jadi ada di sini tak pernah berpisah dengan orang tua. Tapi ternyata setelah sekian tahun, bahkan mohon maaf, ini harus saya bocorkan, ini tapi mudah-mudahan tidak jadilah. Saya bocorkan. Kelas 4 saya di pesantren, itu pondok saya dijadikan sebagai base camp masak. Karena teman-teman mengakui enaknya masakan saya. Apa yang mau saya sampaikan? Dulu masak nasi saja, nasi yang dimasak itu 2 ruas. Tapi saya belajar demi belajar, setahap demi setahap, bahkan kawan-kawan menjadikan pondok saya sebagai base camp, bukan base camp belajar, base camp makan. Saya yang biasa masak untuk teman-teman. Artinya ternyata bisa dipelajari. Yang dulu kau biasa bersama orang tua itu masih ada, cuma jarak saja yang memisahkan kalian. Jadi nggak ada orang yang bisa tiba-tiba langsung cerdas, nggak ada.
Saya mau cerita tentang sosok Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i itu, apa kata Rasul? Iyyakum farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Karena firasat orang yang beriman itu, kata orang Eropa, seperti indera keenam. Dia bisa menerawang. Jadi Imam Syafi'i itu memiliki kelebihan, melihat muka orang, dia tahu isi hatinya. Jadi kalau kita ini, para bapak di depan ini, kalau depan Imam Syafi'i nggak usah senyum-senyum. Dia tahu, masih ada kreditan kan, katanya tahu dia. Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i dalam pengembaraan ilmunya, karena belum sampai ke tujuan, maka dia singgah di satu tempat. Tapi tempat ini cukup asing bagi dia. Pemukim tak banyak. Setelah dia keliling, cuma satu rumah yang layak untuk disinggahi, yang lainnya sangat kecil. Ini dilihat dalam Tabaqat Madzahib Syafi'iyah, diceritakan kisahnya. Maka beliau memampiri rumah yang paling gede, yang paling besar. Setelah ketok pintu, mengucapkan Assalamualaikum. Maka datanglah si pemilik rumah. Awal pertama kali Imam Syafi'i melihat muka si punya rumah, Imam Syafi'i mengatakan Astagfirullahaladzim. Imam Syafi'i langsung mengatakan Astagfirullah, Wallahi innahu in hadha rajulun bakhil. Jadi Imam Syafi'i langsung tahu kalau laki-laki ini sangat pelit luar biasa. Ini Imam Syafi'i. Kalau ente nggak usah, kalau kalian nggak usah, kalau aku udah pelit dan kok, udah kau betul-betul kan. Ya. Jadi Imam Syafi'i awal pertama kali melihat pemilik rumah, dia sudah tahu ini laki-laki parah ini, parah. Apa katanya? Inna hadza rajulun bakhil. Ini laki-laki parah ini. Cuma tidak bisa mundur. Selain karena tidak ada alternatif, tidak ada rumah yang memungkinkan beliau untuk menginap, kemudian sudah berjumpa sama pemilik rumah, takut tersinggung. Maka dipandang sama si laki-laki dari bawah sampai atas. Anta gharibun fi hadhihi Madinah. Bahasa kitanya, Anda pendatang. Ana musafir. Saya ini pelancong. Saya sedang melakukan perjalanan, tiba di tempat kalian. Isma'li an abita fi baiti. Mohon kesediaannya agar aku bermalam di rumahmu ini barang semalam. Si laki-laki mengatakan tafadhol. Tafadhol bahasa kitanya silakan. Maka belum hilang rasa kaget Imam Syafi'i, karena kalau menurut firasat Imam Syafi'i dia akan ditolak. Orang bakhil itu seharusnya tidak mau direpotkan. Bakhil. Ternyata ini bersedia. Oke? Kemudian dipersilakan duduk. Belum hilang rasa kaget Imam Syafi'i, tiba-tiba sudah disuguhi minum. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan-jangan firasatku ini sudah tak berfungsi. Jangan-jangan firasatku ini sudah tak setajam dulu ini. Masih dicicipi, diminum minuman yang dikasih. Apa kata si laki-laki? Wahai saudaraku, karena Anda datang dari jauh, sebelum malam tiba silahkan dulu mandi, karena sudah disediakan istriku air panas. Imam Syafi'i makin heran. Wah, astagfirullahaladzim. Tapi oke lah, ditunggu dulu sampai besok. Kalau ternyata firasatku keliru bahwa laki-laki ini bukan orang yang bakhil, bukan orang yang pelit, maka aku cukup minta maaf sebelum berpisah. Maka setelah dia mandi, dipersilakan mandi. Pas selesai mandi, singkat cerita, tiba-tiba makanan sudah dihidang. Apa kata Imam Syafi'i? Keliru diriku menilai laki-laki ini sebagai laki-laki yang bakhil, laki-laki yang pelit. Maka karena sudah terlanjur, besok saya minta maaf. Maka tidurlah dia semalam itu. Pagi pas bangun sudah ada sarapan. Apa kata Imam Syafi'i? Taubatlah aku ya Allah, aku sudah buruk sangka kepada hambamu yang tak hanya memberikan aku tempat untuk berteduh, bahkan dikasih jamu yang begitu luar biasa. Di pagi hari pas mau pamitan setelah makan, dia ingin mengatakan, wahai saudaraku, ini qad asaqtu dhanna ilaik. Bahasa kitanya, diriku ini sudah buruk sangka kepadamu. Sebentar dulu saudara, sebentar dulu, silakan dulu. Ternyata si laki-laki bawa catatan.
Kemarin Anda baru datang, saya suguhin minuman. Bahasa kitanya 5.000. Kemudian istri saya repot manasin air, kemudian Anda mandi. Air itu cukup susah diakses. Bahasa kitanya 50.000. Setelah itu Anda disuguhin makan malam, kurang lebih 25.000. Anda nginap semalam. Anda tentu tahu di tempat ini tak ada lagi tempat yang lebih bagus dari tempat kami, tapi tak apalah, 30.000. Anda makan pagi ini, maka bayarannya 15.000. Sisa sekian, sebelum pulang tolong dibayar katanya. Apa kata Imam Syafi'i? Ternyata pilah satu masih berfungsi katanya. Ketika Imam Syafi'i ditanya, apakah sejak lahir kamu memiliki ketajaman pandangan? Bukan. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengalami mudahnya hilang hafalan. Ini sosok Imam Syafi'i yang luar biasa. Imam Syafi'i itu dalam sejarah, baca Tabaqat Madzhab Syafi'i ya, dia mandang ke kanan, itu hafal yang di kiri. Coba bayangkan, mandang ke kanan, kita mandang kanan aja tak kebaca-baca pula. Jangankan hafal, diingat pula diingat. Maka coba Imam Syafi'i itu ketika ditanya, apakah ini tak kemampuan bawaan yang muncul secara tiba-tiba pas kau lahir? Ternyata dia mengatakan tidak. Aku ternyata mendapatkan ini yang pertama karena menjaga makanan. Aku tak pernah memakan anak aklal haramat, bahwa memakan yang haram itu dia akan mewariskan penyakit, dan memakan yang halal akan menjadi obat. Ini yang pertama dilakukan Imam Syafi'i. Jadi tidak muncul secara tiba-tiba. Maka anak-anak kami, mahasiswa di sini, saya rasa kalian ini tabiatnya unik-unik semua. Unik-unik itu bahasa halus. Kalau bahasa kasarnya aneh-aneh gitu lah. Aneh-aneh. Kenapa? Dunianya beda. Ada yang SMK, ada yang SMA, ada yang pesantren, ya macam-macam lah. Tapi ternyata orang baik-baik dulu itu sudah membuktikan ke kita, perubahan itu ada di tangan kita. Kalau tadi Bu Fitri mengatakan hidung, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Muka itu tak bisa dirubah. Tapi perangai itu, tabiat itu, karakter itu ada di tangannya. Ada tadi ayat saya baca di awal itu surah An-Nazi'at ya. Surah An-Nazi'at, surah Al-Insyiqaq ya, disebutkan fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. 3 kali Allah bersumpah. Allah bersumpah itu bukan karena kita ragu, enggak. Allah ingin menekankan ada sebuah pesan yang ingin kusampaikan sehingga kalian fokus dulu. 3 kali. Objek sumpah Allah juga bukan makhluk yang biasa. Fala uqsimu bisyafaq. Syafaq itu syafaqil ahmad. Nantilah kalian pelajari itu di IAT atau di mata kuliah yang lain nanti. Di situ disebutkan latar kabunna tobakon antobak. Tobak itu dalam bahasa Arab itu tahap, tingkat. Entafil tobak. Kalau kita dulu di Mesir mengatakan entafil tobak. Tobak itu tahu tinggal di lantai berapa. Tobak itu lantai, tahap. Al-Quran mengatakan latar kabunna tobakan an tobak, bahwa kalian akan melalui tahapan demi tahapan. Maka kalau Anda awal pertama di sini misalnya susah sholat, kemudian sudah sebulan masih sama, ada yang error ini. Ada yang error. Kenapa? Lingkungan sudah mendukung, dibangunin, kemudian diayomi, diedukasi, apalagi macam-macam. Sementara teori Al-Quran, manusia yang normal itu latar kabunna tobakon tobakon. Jadi jangan urun. Bu Fitri tadi mengatakan jangan sampai setelah 1 tahun di asrama kembali ke sebelum menjadi manusia. Kan lucu. Nah, anak-anak kami sekalian, ini bisa dipelajari, ini bisa kita kembangkan. Ini setahap demi setahap, tak ada yang kita lalui kecuali dia menjadi penentu bagaimana dan seperti apa kita di masa mendatang.
Jadi kamu besok itu tergantung kita sekarang. Kita yang sekarang adalah warna kita besok. Perjuanganmu yang sekarang itu akan menjadi ukuran kesuksesanmu di masa mendatang. Jadi mudah-mudahan kita, meskipun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, oh ternyata UI ini cuma seperti ini, maka kembangkanlah itu. Jangan saya kasih contoh lah. Ini ada kawan saya dulu ke Al-Azhar, itu orang Jogja, tak saya sebut namanya. Dia lulus di UGM, bahkan dapat beasiswa. Kemudian dia tes dapat ke Mesir juga. Maka karena Mesir di luar negeri, dia tinggalkan UGM. Ini teman sekamar saya awal nyampe ke Mesir di asrama. Qadarullah, pas kita daftar pulang ke Al-Azhar, apa katanya, kecewa saya katanya. Kenapa? Karena yang dia bayangkan Al-Azhar itu seperti Harvard mungkin. Bangunannya megah, lingkungannya luar biasa, penuh dengan teknologi. Al-Azhar itu sangat kumuh. Bangku saya dengan bangku Dr. Qaradawi yang dulu kuliah di Al-Azhar 70 tahun yang lalu masih sama sampai sekarang. Gak ada perubahan. Saya satu prodi di Fakultas Syariah dulu kurang lebih 4.000 orang. Coba bayangkan, satu prodi itu. Bagaimana akan belajar kalau tidak melalui keinginan pribadi? Nah, yang menarik, kawan ini karena kecewa 2 tahun gak pernah datang ke sekolah, gak pernah datang ke Al-Azhar. 2 tahun, kita selesai, kemudian dia sadar setelah itu. Al-Azhar tidak rugi dengan dirinya. Mau dia datang kuliah, Al-Azhar tidak rugi. Anak-anak kami bukan sombong. Meskipun kau datang ke sini tak sepenuh hati belajarnya, sebenarnya kami tidak terlalu rugi. Tidak terlalu rugi. Tapi yang benar-benar merugi itu adalah dirimu. Kenapa kata Al-Quran tadi? Tobakon an tobakon. Ada tahapanmu yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilanmu di masa mendatang, tapi kau abaikan. Itu menjadi penentu, itu menjadi ukuran bagaimana hari esok, lusa dan pekan depanmu. Maka anak kami, mohon maaf tak banyak dapat saya sampaikan. Ini hanya melanjutkan kembali apa yang disebutkan Bu Fitri Khairun Nisa, bahwa sekali lagi kebaikan itu saja, keahlian itu saja seperti Imam Syafi'i dan yang lain itu bukan didapatkan secara spontan. Bukan, tapi ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Ada hal-hal yang dikorbankan, ada hal-hal yang ditinggalkan. Bukan berarti kita harus meninggalkannya selamanya, tapi untuk sementara mudah-mudahan dengan pengorbanan ini jazallahu anna bima qaddamna, mudah-mudahan menjadi penebus sehingga membuka pintu-pintu kesuksesan di masa mendatang bagi kita semua. Mohon maaf kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor semua, kita yang hadir, anak-anak kami, atas segala penyampaian syukur ala imamikum wa istima'ikum bima qaddamtu minal kalimat wa astaghfiru minkum minal akhtaat. Insyaallah naltaqi ma'akum fi waqtin akhar wa bi kalimatin ukhra. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahku tercinta, ibuku tersayang.